Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Paus Yohanes Paulus II di Stadion Utama Senayan, Jakarta, 9 Oktober 1989. Video ini terdiri atas 10 bagian, yakni 1. Pembukaan, 2. Suasana ribuan umat berduyun menuju stadion, 3. Paus Yohanes Paulus II hadir, 4. Suasana hening ketika Ekaristi dimulai, 5. Homili Paus, 6. Suasana ketika konsekrasi, 7. Suasana umat berlutut berdoa dan beberapa meneteskan air mata, 8. Suasana penutupan misa, 9. Paus meninggalkan stadion dengan mobil terbuka. Terakhir 10. Penutup video ini. Baiklah, segera saja saya mulai dari yang pertama. 1. Pembukaan sebagai pengantar. Tanggal 9 Oktober 1989 menjadi hari yang tidak terlupakan bagi umat Katolik di Indonesia. Hari di mana Paus Yohanes Paulus II, pemimpin Gereja Katolik sedunia, memimpin perayaan Ekaristi di Stadion Utama Senayan, untuk sekarang disebut Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebuah peristiwa iman yang menyatukan puluhan ribu hati, bahkan ratusan ribu hati dalam satu doa dan sukacita. 2. Suasana ribuan umat berduyun menuju stadion. Sejak pagi buta, arus umat Katolik mengalir ke stadion utama. Mereka mengenakan pakaian putih, membawa bendera Vatikan dan Indonesia. Anak-anak, orang muda, para imam, biarawati, hingga umat dari berbagai daerah hadir dengan semangat luar biasa. Mereka datang bukan hanya untuk melihat Sri Paus, tetapi untuk mengalami perjumpaan iman, pertemuan antara Gembala Agung dan kawanan dombanya di Indonesia. Stadion yang biasanya menjadi tempat sorak-sore olahraga kini berubah menjadi rumah doa raksasa. Bendera Vatikan dan bendera Indonesia berkibar berdampingan. Di tengah lapangan, altar megah berdiri, dihiasi salib dan bunga tropis khas Indonesia. Di atas altar itu, gereja universal dan gereja lokal berpadu, mewujudkan Katolikitas sejati, kesatuan dalam keberagaman. 3. Paus Yohanes Paulus II hadir. Ketika Paus Yohanes Paulus II
memasuki stadion dengan senyum hangat, melambaikan tangan, tepuk tangan dan sorak sukacita menggema di seluruh penjuru. Tangannya melambai lembut menyapa umat seperti seorang bapa menyapa anak-anaknya. Di wajahnya, maksudnya di wajah Paus, terpancar kedamaian dan kasih yang tulus. 4. Suasana hening ketika Ekaristi dimulai. Misa Kudus dimulai dengan suasana khidmat. Misa diselenggarakan dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan sejumlah bahasa daerah. Liturgi menjadi lambang kesatuan iman lintas budaya. Paus Yohanes Paulus II memimpin misa dengan suara tenang dan berwibawa. Di hadapan altar yang menghadap langit Jakarta, puluhan umat menunduk bersama, memohon rahmat, memohon pengampunan, dan memohon kekuatan baru dalam perjalanan hidup masing-masing dan perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. 5. Homili Paus. Suasana menunjukkan umat mendengarkan dengan khusyuk. Dalam homilinya, Paus Yohanes Paulus II berbicara tentang kasih Kristus yang universal. Beliau mengajak umat Indonesia untuk menjadi pembawa damai, menjadi saksi kasih di tengah masyarakat yang majemuk. Dengan suara lembut namun tegas, beliau berkata, kasih Kristus tidak mengenal batas. Kristus mempersatukan kita dalam keragaman budaya, bahasa, dan bangsa. Indonesia memiliki panggilan untuk menjadi jembatan persaudaraan. Kata-kata itu menggema di antara ribuan jiwa, menyatu dengan semilir angin yang menyapu stadion. 6. Suasana konsekrasi. Ketika hosti dan anggur diangkat, suasana hening menyeliputi stadion raksasa itu. Hanya suara lonceng kecil terdengar, menggetarkan hati setiap orang yang hadir. Pada saat itu, Jakarta menjadi saksi misteri iman terbesar gereja. Kristus yang hadir di tengah umatnya. Di tanah yang jauh dari Vatikan, namun dekat di hati Paus Yohanes Paulus II. 7. Suasana umat berlutut berdoa
bahkan beberapa meneteskan air mata. Banyak umat yang menitikkan air mata bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang mendalam. Mereka merasakan kasih Tuhan yang begitu nyata melalui kehadiran Gembala Dunia yang datang jauh-jauh dari Vatikan untuk menyapa umat Indonesia. 8. Suasana penutup misa. Menjelang akhir misa, suasana perlahan berubah menjadi meriah. Paus Yohanes Paulus II menyampaikan berkat apostoliknya bagi seluruh umat Indonesia. Tangan beliau terangkat tinggi menandakan kasih Kristus yang melingkupi seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat Katolik. Sorak-sorai kembali menggema, namun kali ini bukan sekedar kegembiraan, melainkan ledakan iman dan kebersamaan. 9. Paus meninggalkan stadion dengan mobil terbuka. Paduan suara menyanyikan lagu penutup. Ketika mobil kepausan perlahan meninggalkan Stadion Senayan, lautan umat melambaikan tangan dan menyanyikan lagu pujian. Sri Paus tersenyum, senyum yang seolah berkata, "Teruslah hidup dalam kasih, jadilah terang bagi bangsamu, jadilah garam bagi bangsamu." 10. Penutup. Hari itu Jakarta menjadi pusat spiritual. Sebuah peristiwa iman yang tidak hanya memperkuat gereja Katolik di Indonesia, tetapi juga meneguhkan semangat kebangsaan bahwa dalam keberagaman kita tetap satu dalam kasih. Paus Yohanes Paulus II meninggalkan Jakarta dengan hati penuh cinta dan bagi umat Indonesia. Beliau melanjutkan pelayanannya di kota-kota lain. Selanjutnya di kota Yogyakarta, kemudian Momere dan sebagainya. Ia meninggalkan warisan rohani yang tak ternilai, iman yang hidup, kasih yang nyata, dan damai yang mempersatukan. Terima kasih telah menyaksikan video tentang perayaan Ekaristi bersama Paus Yohanes Paulus II di Jakarta. Subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya di Inspirasi Paus Leo. Salam damai sejahtera bagi Anda semua.